Jadi pertemuan malam ini saya mau kasih pembekalan tentang perawatan bayi baru lahir. Biasanya saya kasih secara personal satu persatu, namun mengingat dalam 2 hari terakhir ini, bayi yang saya pegang lahiran itu berjumlah 10 bayi, makanya izin saya mengumpulkan teman-teman semua dalam satu Zoom. Ini adalah sharing yang bersifat pembelajaran, jadi jangan malu untuk bertanya. Jika di tengah-tengah presentasi teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya, langsung unmute dan mengajukan pertanyaan. Jika mau menunggu nanti di akhir presentasi baru mau bertanya silahkan. Izin saya mulai ya. Oke, semuanya selamat atas kelahiran bayinya. Dalam 2 hari ini saya menangkap ada 10 bayi, baik itu dari yang anak pertama, anak kedua, dan anak kesekian, bahkan kembar, baik itu melalui proses natural dan maupun proses IVF. Semuanya disyukuri atas berkatnya, dan jangan stres. Ini adalah topik yang mau kita bahas malam hari ini, super basic dan sehari-hari banget yang teman-teman harus tahu ya. Yang pertama kita mulai dari tidur dulu. Nah, tidur pada bayi itu jamnya masih terbalik selama 3 bulan pertama. Jadi sangat normal dan wajar kalau dia itu lebih sering bangun dan aktif menyusu dari malam hingga subuh. Jadi hampir dipastikan bahwa 3 bulan pertama teman-teman akan begadang dan kurang tidur. Jangan stres ya. Nanti setelah 3 bulan jam tidurnya akan kembali normal seperti kita. Tidak perlu training khusus karena nanti akan berubah dengan sendirinya. Jam tidur bayi itu bisa dari 18 sampai 20 jam sehari. Seiring bertambahnya umur, jam tidur juga akan semakin sedikit. Jadi sangat wajar kalau pagi sampai sore itu bayinya cenderung tidur. Nah, itu bukan karena bayinya tidak aktif ya, tapi memang jam tidurnya kayak gitu. Jadi kita harus membangunkan dia setiap 2 sampai 3 jam untuk nyusu ya. Setiap 2 sampai 3 jam untuk nyusu. Kalau misalnya jam tidur dia dan dia sangat susah dibangunkan, boleh ditunggu tapi maksimal 4 jam ya. Soalnya kalau ditunggu sampai 5-6 jam nanti dia nggak nyusu, berat badannya kurang ya. Jadi makanya diusahakan setiap 2 sampai 3 jam atau maksimal 4 jam. Kemudian masih mengenai kamar tidur nih. Kamar tidur itu suhunya hanya boleh 24 sampai 27 derajat Celcius ya. Tidak boleh terlalu dingin karena kalau bayinya kedinginan maka tekanan paru-parunya akan kacau ya. Metabolisme juga agak kurang baik. Jadi 24 sampai 27 kira-kira sampai bayinya umur 1 bulan minimal ya. Kemudian nutrisi bayi tidak perlu diragukan lagi dan nggak perlu dikompor-komporin lagi, pasti semua sudah tahu bahwa paling baik adalah ASI ya. Nah, gimana sih tips sukses menyusui? Ini yang pertama dan kedua sangat penting. Jangan stres dan tidak perlu merasa terbebani. Karena sangat wajar, apalagi yang anak pertama ya, ASI itu belum keluar di minggu pertama. Ya, jadi nggak usah stres dulu dan nggak usah ngerasa terbebani. Dia itu akan keluar di minggu kedua, minggu ketiga. Objinnya biasanya sudah memberikan ASI booster, tapi tetap ASI booster itu juga nggak instan kayak sulap ya, jadi butuh kira-kira 1 minggu untuk berproses. Selama belum ada ASI, nggak usah merasa terbebani kalau bayinya itu butuh susu formula ya. Jangan merasa guilty atau merasa wah kayaknya belum jadi mami yang terbaik nih kalau belum kasih ASI. Santai aja, semakin kepikiran makin nggak keluar ya. Jadi biasanya di minggu kedua, minggu ketiga baru mulai. Nah, kalau butuh susu formula ya, tidak perlu khawatir bahwa bayinya itu nggak mau nyusu lagi sama mamanya. Saat ini bayi itu belum ada preferensi rasa. Mau dikasih susu formula, mau dikasih ASI, saat ini bayinya masih mau-mau aja, yang penting perutnya kenyang. Tapi yang membuat tidak mau nyusu ke mamanya itu adalah putingnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya perlu topangan susu formula, maka berikan susu formulanya dengan cup feeder atau disendokin ya. Jangan pakai dotnya. Kemudian harus optimis. Kemudian happy, ya dibawa senang. Memang sih capek dan kurang tidur, tapi harus happy karena itu ada hormon endorfin yang akan ngebantu si prolaktin produksi ASI. Kemudian di poin ke-6 ini ada pijat oksitosin. Kalau di rumah sakit akan diajarin pijat payudara, silahkan dilakukan. Kalau pijat oksitosin itu pijat di tulang punggung belakang sini. Di bagian tengah-tengah itu ada tulang punggung. Itu dipijat dari leher sampai ke pinggang, pinggang naik lagi ke leher. Yang disarankan sebenarnya suami ya, karena suami itu akan memberikan
koneksi batin sama mamanya. Kirain Ya, jadi lebih merasa mendapat dukungan. Nah, kurang lebih 15 menit dalam sehari. Semakin sering semakin baik ya. Nah, kemudian perbanyak skin to skin kontak. Skin to skin kontak ini kayak kita IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang skin to skin kontak itu adalah anaknya sama mamanya ya, bukan mamanya sama papanya. Nanti jadi lagi baiknya. Oke? Jadi skin to skin kontak itu anaknya ditelanjangin cuma pakai pampers, ditaruh di dada mamanya telanjang dada. Itu kira-kira 1 jam dalam 1 hari, seperti kangaroo mother care. Oke? Karena itu sangat menstimulasi produksi prolaktin mamanya. Kemudian posisi dan perlekatan harus benar, dan 9 ini paling penting. Jadi jangan salah kaprah ikut-ikut mama-mama lainnya bahwa pompa-pompa sampai ASI-nya banyak ya. Itu salah secara prinsip. Karena apa? Stimulasi ASI yang paling baik itu adalah sedotan bayi. Sedotan bayi ya teman-teman. Jadi bukan pompa ya. Jadi selama mamanya all day long di rumah, silahkan tetap netain langsung atau bahasa kerennya DBF, direct breastfeeding, supaya mendapat stimulasi. Jadi kalaupun bayinya mendapat topangan susu formula, rutinlah selalu untuk direct breastfeeding setiap 2-3 jam. Namun kalau ASINya belum banyak, kita batasin direct breastfeeding-nya itu 15-30 menit. Ya, karena kalau bayi nyusu itu membakar kalori bayinya dan bayinya jadi kurus. Jadi nyusuklah selama maksimal 30 menit kalau ASINya belum keluar. Kemudian setelah nyusuk langsung baru dikasih topangan susu formula yang diberikan dengan cup feeder. Gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa. Nah, posisi ya. Jadi kepala dan badan bayi itu harus satu garis lurus menghadap ke dada mamanya. Kalau posisinya udah salah, maka perlekatannya pun salah. Kalau perlekatannya salah, mamanya lecet-lecet dan bayinya kurang mendapat ASI. Oke. Posisi terserah gimana aja, yang penting nyaman untuk mama dan anaknya. Di sini ada yang bayinya kembar, jadi bisa menggunakan posisi yang mana aja, silahkan dilihat sesuai gambar ya. Oke. Nah, terus saya mau bilang bahwa kualitas ASI yang paling baik itu adalah yang direct breastfeeding karena ASINya paling fresh. Setuju ya? Karena semakin ASI disimpan, maka banyak nutrisi yang semakin berkurang dan menghilang. Tapi, kalau netel langsung itu mami-mami suka insecure, ini cukup nggak ya? Gitu ya. Jadi ini saya ajarin gimana cara taunya ASI itu cukup kalau netel langsung atau direct breastfeeding. Pertama, nyusuin aja setiap 2-3 jam. Lalu lihat respon bayinya. Kalau bayinya itu tertidur terlelap setelah menyusu, itu berarti cukup. Ya. Kalau dia masih gelisah, kok kayaknya udah netek lama, tapi kok kayaknya masih belum puas. Nah, berarti kemungkinan ASINya kurang. Lalu lihat lagi dari pipisnya. Pipis bayi yang normal itu adalah 6-8 kali per hari. Jadi kalau cuma 2-3 kali per hari pasti kurang. Ya. Kemudian lihat lagi tuh dari pampersnya. Kalau pampersnya berat, berarti kemungkinan cukup. Atau warnanya semakin muda, semakin bening, itu semakin cukup. Tapi kalau misalnya pampersnya enteng, ya, warna kuningnya kuning pekat, berarti kemungkinan kurang. Kalau pup itu tidak bisa terlalu jadi patokan ya, karena bayi ASI itu bisa 1 minggu tidak pup saking bagusnya terserap oleh usus. Jadi yang bisa jadi patokan adalah pipis dan respon bayi. Tapi yang paling baik itu adalah berat badan ya. Berat badan itu adalah bukti objektif yang nggak bisa dibohongin. Tapi ada pengecualian nih teman-teman. Berat badan bayi 1 minggu pertama normalnya akan turun dulu sampai 10%. Nah, itu gunanya teman-teman kontrol di usia 1 minggu karena saya mau lihat apakah berat badannya ini turunnya masih acceptable atau sudah lebih dari 10% itu. Ya. PR teman-teman adalah PR nih ya. Timbang sendiri berat badan bayi di usia 2 minggu. Di usia 2 minggu timbang berat badan sendiri. Targetnya di usia 2 minggu berat badan sudah harus kembali ke berat lahir. Ya. Jadi misalnya lahir 3 kilo. 1 minggu pertama dia turun dulu 10% hingga 2,7. Nah, PR teman-teman itu adalah di usia 2 minggu, kan kita nggak kontrol. Tolong timbang sendiri.
targetnya sudah harus kembali ke berat lahir. Jadi sudah harus kembali tadi ke 3 kilo. Ya. Kemudian, dok, kalau misalnya butuh topangan susu formula tuh kira-kira berapa banyak sih? Jadi jawabannya adalah tergantung bayi sampai bayinya puas. Tapi secara rata-rata biasanya seminggu pertama itu bisa 30 cc. Dan 1 minggu pertama itu naik cepat bisa sampai ke 60 cc. Oke? Jadi kalau udah dikasih 30 cc kok kayaknya masih belum puas. Bikin lagi 30 cc sampai sehabisnya dia, ya. Apakah itu 45 cc, apakah itu 60 cc. Jadi itu dicoba-coba sesuai dengan kemauan bayi, ya. Kemudian ini adalah target kenaikan berat badan, ya. Selama 1 bulan pertama minimal naiknya 750 gram dari lahir, ya. Ini PR teman-teman juga. Kenapa jadi PR teman-teman? Karena di 1 bulan teman-teman tidak perlu kontrol, ya, karena saya meminimalkan pasien itu bolak-balik ke rumah sakit. Jadi 1 bulan teman-teman boleh timbang sendiri, targetnya minimal 750 gram dari berat lahir. Oke, jangan lupa disendawain ya. Bayi itu tidak harus sampai gitu, itu baru sendawa gitu ya. Jadi yang penting udah disendawain selama kira-kira 15 sampai 25 menit gitu ya, udah cukup. Nggak usah nunggu sampai bunyi, oke? Gumoh pada bayi itu normal ya sampai 6 bulan pertama. Yang penting berat badannya itu naik sesuai target yang di kolom yang tadi, maka aman ya gumohnya. Kemudian kalau ngulet-ngulet, cekukan, terus belek-belek, itu biasanya normal pada bayi ya. Jadi jangan kaget. Oke, sekarang tentang perpompaan. Nah, kan sudah tahu ya bahwa ASI yang terbaik itu adalah yang direct breastfeeding. Pompa jadinya itu hanya menggantikan ketika mamanya terpisah dari anaknya. Jadi kalau mamanya all day long di rumah, ya udah netes langsung aja, nggak perlu repot-repot pompa, ya. Jadi pompa itu kalau mamanya pergi. Nah, setelah pompa, jangan lupa tulis tanggal dan jamnya. Yang dikasih duluan itu adalah yang paling fresh, karena semakin fresh kualitas semakin bagus, ya. Boleh ditaruh di wadah mana aja, boleh yang plastik, boleh yang botol ini juga boleh. Kemudian cara penyimpanan ASI, ini teman-teman juga harus tahu ya. Kalau misalnya di tempat kerja, terus disimpan di cooler box, dia itu tahannya 24 jam, ya. Kemudian kalau di dalam ruangan biasa 4 jam, ya. Kalau di kulkas 2 sampai 3 hari. Kalau di freezer 2 sampai 3 minggu. Kalau yang deep freezer yang khusus untuk frozen food, dia bisa 3 sampai 6 bulan. Oke. Kemudian cara menghangatkannya, terutama untuk papanya nih ya. Jadi kalau mamanya nitipin ke papanya, papanya harus tahu. Tidak boleh menggunakan microwave dan tidak boleh direbus langsung. Jadi hanya menggunakan bottle warmer atau direndam air hangat. Jadi misalnya kalau lagi traveling nggak bawa bottle warmer nggak masalah. Hanya direndam air hangat seperti ini. Ya. ASI yang sudah turun ke ruangan tidak boleh dimasukin lagi ke dalam kulkas ya. Tetap expirednya adalah 4 jam ini. Jadi bagilah ASI perah itu ke dalam pouch-pouch kecil yang habis sekali minum. Jadi jangan kebuang. Kemudian tentang donor. Nah, jangan ngikutin berita di medsos Instagram yang saling bertukar ASI donor ya, karena itu tidak aman. Idealnya kalau mau donor itu harus ada screening hepatitis, HIV, dan juga sitomegalovirus ya. Jadi jangan asal donor tidak aman. Kalau mau donor silahkan dari Bank ASI. Oke, kemudian kalau misalnya butuh topangan susu formula, cara bikinnya adalah masukin airnya dulu, baru susu bubuknya. Ya, meskipun hasil akhirnya jadi susu juga, cuman volumenya akan berbeda. Jadi masukin air dulu, baru susu bubuknya. Susu bubuknya juga tidak boleh muncung-muncung seperti ini. Susu bubuknya itu harus padat dan merata sesuai sendok tekar. Air yang digunakan yang terideal itu bersuhu 70 derajat. 70 derajat itu tujuannya itu supaya mematikan kuman. Karena susu formula bukan produk yang steril. Jadi 70 derajat untuk matiin kuman, tapi tidak juga merusak nutrisinya, ya. Kalau mendidih akan merusak tuh nutrisinya. Jadi suhu 70 derajat itu gimana caranya sih? Jadi zaman sekarang itu sudah ada dispenser
atau termos yang khusus bikin susu formula, dia bisa mempertahankan suhunya selama 70 derajat, gitu ya. Tapi mahal, nggak perlu dibeli. Jadi diakalinya adalah dengan merebus air. Merebus air itu kan 100 derajat ya. Didiamkan kurang lebih 5 menit. Nah, setelah didiamkan 5 menit, kemungkinan kurang lebih suhunya itu sudah 70 derajat. Ya. Jadi semua air yang 70 derajat itu dimasukin ke botol, ditambahin susu bubuk, dikocok. Jangan langsung kasih ke bayinya karena kepanasan, nanti ledes semua mulutnya. Jadi direndam sebentar air dingin sampai suhunya enak untuk diminum baru kasih ke bayinya. Untuk susu formula yang sudah jadi hanya bertahan dalam suhu ruangan selama 2 jam. Jadi setelah 2 jam ya udah dibuang saja. Tapi kalau misalnya aduh sayang nih udah terlanjur dibuat terus bayinya tiduran nih nggak mau nyusu. Susunya yang sudah jadi itu bisa disimpan di dalam kulkas. Tahannya selama 24 jam. Oke. Nah, sekarang kalau susu bubuk. Susu bubuk itu kan kalau kita beli itu ada tanggal expired yang di kemasan. Tapi ketika sudah dibuka, maka expirednya itu hanya 1 bulan sejak dibuka. Ya, jadi sudah tidak mengikuti tanggal expired yang ada di kemasan. Nah, ASI atau susu formula itu selama kurang lebih hampir 6 bulan. Ya. Nanti setelah bayinya di usia 4 atau 5 bulan, saya akan memberikan pembekalan lagi seperti ini via Zoom, tapi khusus MPASI. Ya, silahkan WA ke saya. Biasanya saya mengadakan Zoom tentang MPASI ini setiap bulan, awal bulan. Tapi kalau teman-teman nggak WA, saya juga nggak ingat. Ya, jadi nanti kalau bayinya udah 4 atau 5 bulan, silahkan WA untuk minta edukasi MPASI. Kemudian perawatan bayi. Mandi. Mandi itu boleh sehari sekali, boleh sehari 2 kali. Ya. Paling baik menggunakan air yang mengalir, karena air bersih dan kotor tidak campur. Jadi sebaiknya ada pemisah air bersih dan kotor, misalnya dengan menggunakan jaring seperti ini atau ada dudukan. Ya. Terus kemudian sinar matahari. Nah, sinar matahari itu paling penting selama 6 bulan pertama. Kenapa sih 6 bulan pertama itu kan ASI aja? Bayi itu sangat rentan kekurangan vitamin D. Ya, maka itu perlu berjemur sebagai sumber alami vitamin D. Nah, tapi sinar matahari ini juga kita pakai untuk mengurangi kuning pada bayi. Selama 2 minggu pertama, bayi itu normalnya akan kuning. Nah, selama 2 minggu itu, kalau masih kuning, maka jemurnya setiap hari dan telanjang. Kalau nanti sudah tidak kuning, jadi hanya untuk vitamin D alami, maka jemurnya tidak perlu setiap hari banget. Jadi setiap 2 hari pun boleh. Ya, jadi hari ini jemur, besok enggak. Hari ini jemur, besok enggak. Ya. Dan jemurnya pakai baju kutung. Ya. Jadi yang terekspos hanya kaki dan tangan untuk mengurangi paparan UV. Semua jam itu bisa dipakai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Yang membedakan hanya durasinya. Kalau jam 7 sampai jam 10 pagi, durasinya sama dengan yang jam 3 sore. Itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kalau yang matahari siang, jam 10 sampai jam 2, karena sangat panas dan UV-nya kencang, maka hanya 5 menit. Ya. Paling baik adalah direct sunlight, ya, berjemur langsung. Namun kalau situasinya di apartemen atau di hotel, boleh dari balik jendela kaca, ya. Kemudian sikat lidah. Sikat lidah itu biasa sehabis mandi, ya. Menggunakan kaset Dok, dengan air hangat, ya. mau tanya nih, Yes. kalau misalnya sekarang itu Mm-mm. kan ada isu polusi ya dok ya? Hmm. Direct sunlight itu kan ke-expose polusi, nah itu gimana ya? Ya itu tadi yang barusan saya bilang. Jadi boleh indirect sunlight di balik kaca jendela. Jadi boleh banget. Jadi cari di balik jendela yang sinarnya tembusnya bagus. Kayak situasi di dalam perinanya mitra. Ya, jadi cari yang cahayanya baik. Kalau bisa, kalau yang indirect sunlight itu diperpanjang kira-kira 5 menit dari yang direct sunlight. Oke. Kemudian hindari bahan kimia, ya. Jadi bayi itu sebenarnya setelah mandi dihandukin langsung pakai baju, nggak perlu tuh minyak telon, nggak perlu baby oil, nggak perlu lah minyak-minyak nyong-nyong lainnya itu macam-macam wangi-wangi itu nggak perlu, apalagi bedak ya. Jadi minimalkan bahan kimia.
Dokter anak hanya memberikan lotion jika terindikasi, misalnya kulitnya anak atopik, yang kering, itu baru kita kasih lotion. Ya, jangan lupa jaga kebersihan. Kami di rumah sakit sebelum memegang bayi selalu membiasakan cuci tangan, karena tangan itu adalah sumber penularan infeksi macam-macam. Jadi jangan lupa biasakan sebelum pegang bayi cuci tangan. Kemudian perawatan tali pusat, ya. Jadi yang paling penting itu adalah yang di dekat perutnya. Membersihkan tali pusat sesering mungkin boleh, tapi paling tidak sehari 2 kali sehabis mandi atau anytime kalau nggak sengaja basah. Hanya boleh menggunakan alkohol swab yang dari rumah sakit ya. Kemudian setelah rajin dibersihkan, nanti selama 5-10 hari dia akan puput dengan sendirinya. Jika belum puput lebih dari usia 2 minggu, sebaiknya lapor ya. Oke, gurita sudah tidak dipakai ya, karena ini jadul banget dan mengganggu pola pernafasan bayi. Jadi sudah tidak pakai. Kemudian kalau mau punya anak pintar, gimana caranya? Jadi golden period untuk membentuk otak yang optimal itu adalah 2 tahun pertama. Atau istilahnya 1000 hari pertama kehidupan. Dari sejak mamanya hamil sampai 2 tahun pertama itu. Yang harus diperhatikan adalah nutrisi. Tapi kalau nutrisi itu biasanya mama-mama udah pada sadar. Ya, karena berat badan dievaluasi setiap kali kontrol ke dokter anak. Tapi yang suka kelupaan itu adalah stimulasi. Ya, jadi apalagi zaman sekarang ya, mengajak anak bermain dengan menemani anak bermain itu berbeda banget, gitu ya. Kalau menemani mungkin cuman, oh ya mamanya main HP sendiri, anaknya main sendiri gitu ya. Tapi kalau mengajak bermain itu ada interaksinya. Nah, itu yang kita mau ya. Jadi jangan dibiasain mamanya sibuk ngurusin urusan dapur, anaknya main sendiri ya. Itu nggak jadi, teman-teman. Stimulasi dari kapan sih? Dari sekarang ya. Bayi itu kalau misalnya lagi bangun, boleh dikasih mainan yang warnanya kontras, ya, hitam putih, atau yang warnanya gonjreng, digerakin ke kiri, ke kanan, supaya bayinya ngikutin mainannya. Pendengaran sudah dengar, jadi dinyanyiin, diputerin lagu, diajakin ngobrol, dipanggilin namanya, ya. Kemudian stimulasi sensorik, misalnya raba-raba tangannya, kakinya, ya. Tidak perlu pakai sarung tangan, kecuali di tempat yang dingin. Kukunya diguntingin, tidak perlu nunggu 40 hari. Oke. Kemudian nanti kalau kontrol sama saya di poli, biasanya saya akan selalu kasih PR perkembangan. Jadi misalnya kita ketemu masih 2 bulan lagi, saya akan kasih PR selama 2 bulan itu udah bisa apa aja. Tapi kalau misalnya nggak ketemu saya nih ya, misalnya ke dokter anak lain gitu, kebetulan nggak ketemu saya, nggak dikasih pengarahan apa-apa, teman-teman bisa baca sendiri di buku mitra, atau kalau misalnya Gading Pluit, nggak ada sih detailnya ya. Jadi bisa download aplikasi Primaku, ini dari IDAI. Jadi teman-teman bisa baca di Primaku juga. Oke, kenali tanda bahaya. Yang pertama demam. Suhu normal bayi itu 36,5 sampai 37,5. Kemudian kuning, ya. Kuning itu normalnya hanya 2 minggu pertama. Jika setelah usia 2 minggu masih kuning, sebaiknya kontrol. Kemudian matanya ikut kuning dan kuning sampai kaki. Kemungkinan levelnya udah tinggi, sebaiknya kontrol. Dan kuning yang disertai warna pup yang pucat seperti gambar di atas. Ya, warna pup bayi yang normal itu adalah yang kuning, coklat, atau hijau. Hijau itu masih normal ya, jadi nggak usah panik kalau bayi pupnya hijau. Kemudian cegah sakit dengan imunisasi. Kita sudah mengikuti jadwal IDAI tahun ini, 2023. Ketika lahir, bayinya sudah diberikan imunisasi hepatitis B saat lahir. Ya. Nanti di waktu kontrol usia 1 minggu, biasanya akan saya langsung lengkapin polio dan juga BCG. Ya. Tujuannya apa? Supaya semuanya lengkap saat lahir. Ketika di usia 1 bulan, teman-teman sudah tidak ada utang imunisasi. Maka di usia 1 bulan ini boleh tidak kontrol ya. Jadi PR-nya adalah tadi, nimbang sendiri, yaitu berat badannya naik 750 gram dari lahir. Maka setelah kontrol minggu depan, maka kita akan ketemu lagi langsung di usia 2 minggu ini ya teman-teman. Nah, kita hanya akan kontrol setiap bulan selama 3 bulan pertama ini, yaitu di usia 2 bulan, usia 3 bulan, usia 4 bulan. Setelah 3 bulan pertama ini,
maka kita hanya akan ketemu setiap 3 bulan, yaitu usia 6 bulan, usia 9 bulan, usia 12 bulan, 15 bulan, dan 18 bulan. Langsung loncat ke 2 tahun. Oke? Jadi setelah ketemu minggu depan, kontrol pasca lahiran, maka kita ketemu lagi usia 2 bulan ya. Oke. Nah, sebelum bayinya pulang, biasanya ada pengecekan newborn screening yang berupa bilirubin untuk level kuning, fungsi tiroid, fungsi G6PD karena memang secara nasional kita periksa, dan golongan darah. Tes pendengaran pun juga ada kecuali yang di gading fluid. Ya, di gading fluid tidak ada alatnya, tapi sebaiknya tes pendengaran itu dilakukan sebelum usia 1 bulan, supaya kalau ada kelainan kita langsung konfirmasi ulang. Tes pendengaran untuk yang lahir di gading fluid, yang terdekat bisa di Siloam Agora Cempaka Putih. Di situ saya juga praktek. Kalau di mitra ada alatnya, tapi mitra tidak menerima bayi yang lahir di luar mitra. Jadi yang terdekat dari gading fluid itu adalah di Siloam Cempaka Putih. Silahkan langsung ke lantai 11, bilang pasien Dr. Susanti Himawan mau cek pendengaran. Bayarnya murah, cuma 240 ribuan. Kemudian tentang sunat atau sirkumsisi. Jadi untuk yang baiknya laki-laki, sunat terbaik itu sebaiknya 1 bulan pertama. Kenapa sih? Yang signifikan itu adalah kalau bayinya itu masih bayi dan tidak melawan, maka kita tidak perlu anestesi umum. Itu yang paling signifikan, ya. Jadi bayinya itu cuma diempengin atau disusuin, terus anestesi lokal di bagian penisnya itu sudah cukup, ya, karena empeng itu adalah anestesinya bayi. Oke, itu sudah diteliti tuh. Empeng itu anestesinya bayi itu udah ada penelitiannya. Jadi 1 bulan pertama bayinya tidak banyak bergerak, tidak perlu anestesi umum, itu yang paling penting. Kemudian untuk regenerasi sel bayinya itu cukup baik ya, karena regenerasi selnya masih bagus dan bayi itu relatif bersih. Jadi hampir tidak pernah ada yang infeksi. Kecuali di anak-anak yang udah kotor ya. Jadi kalau bayi itu relatif bersih. Kemudian perawatannya sangat mudah. Perawatannya itu selama 1 minggu hanya diolesin salep antibiotik. Udah itu aja. Dan bayinya biasanya juga nggak rewel, nggak dikasih anti nyeri. Jadi bayinya belum berasa. Kemudian tidak repot juga karena tidak perlu angkat jahitan. Ya, jadi jahitan itu sudah pakai benang yang terserap sendiri. Jadi setelah hari H itu udah langsung boleh pulang, nggak perlu nginep di rumah sakit. Ya udah perawatan 1 minggu dioles antibiotik selesai deh. Udah semudah itu aja. Jika yang berminat sunat, sebaiknya menghubungi dulu dokter anaknya karena sebelum sunat akan ada pengecekan pembekuan darah dulu sebelum prosedur ya. Biasa kan kalau kita mau operasi periksa darah dulu ada nggak kelainan pembekuan darah. Nah sama lah, bayi itu seperti itu juga. Udah, demikian yang saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Nah untuk teman-teman yang di Gading Fluid, saya ada setiap hari Senin hingga Sabtu jam 8 sampai jam 10. Yang di Mitra setiap hari Senin sampai Sabtu juga jam 1 sampai jam 3. Ya. Terserah teman-teman yang dekat dari mana. Misalnya lahir di Mitra tapi lebih dekat ke Gading Fluid silahkan. Atau lebih dekat ke Siloam, Cempaka Putih silahkan. Baik teman-teman ada pertanyaan? Tinggal 5 menit sisa waktunya nih dari Zoom-nya. Dok, Silakan. mau nanya, kalau lagi SNS kan pakai selang tuh, Dok. Nah, itu kan kadang kan kalau awalnya kan selangnya suka ada udara, kan itu nggak apa-apa dia sedotin. Nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak akan bikin kembung. Oke, Dok. Bayi itu semakin nangis, semakin sering nangis, semakin kembung ya perutnya. Tapi nggak apa-apa, wajar. Nanti dia akan banyak kentut, banyak sendawa untuk keluarin anginnya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, Dok. Oke, apa ada pertanyaan dari teman-teman lain? Kalau misalnya awal-awal gini biasanya nggak terlalu banyak pertanyaan karena belum mencoba langsung. Dok, mau kecuali nanya dong, Dok. yes. Itu kalau tadi kalau yang formula itu
dispenser panas campur dingin gitu kira-kira aja bisa gak sih panasnya? Atau Gak tetap ideal harus sih sebenarnya. Jadi kalau tanya yang ideal sebaiknya 70 derajat. Cuman kalau kepepet nih ya, misalnya lagi traveling gitu di jalan kan ya udahlah merem-merem dikit gitu. 70 derajat jadi dipanasin mendidih dulu gitu. Habis Panasin itu mendidih, didiamin dulu 5 menit habis mendidih. udah habis itu Udah, tinggal campur itu air susunya ya. betul. Oke. Ini ada Oke, pertanyaan juga sama. dari Mam Giovanni. Untuk bayi yang setelah diberikan ASI, apa perlu diberikan air putih? Karena kalau orang tua zaman dulu kasih air putih. Oke, ini adalah pertanyaan mama dan pertanyaan mertua ya teman-teman. Mohon dijelaskan. Atas nama saya aja supaya tidak ada keributan dalam rumah tangga ya. Supaya nggak ada keribut sama mertua. Jadi air putih tidak perlu diberikan selama 6 bulan pertama, baik itu dengan ASI maupun itu dengan susu formula. Oke. Jadi tidak perlu diberikan. Dilarang nggak sih? Sebenarnya dilarang banget, misalnya kalau nggak sengaja dikasih air putih, nggak masalah. Yang kita khawatirin adalah kalau airnya itu banyak, perutnya kembung dengan yang 0 kalori gitu. Jadi akan membuat kenyang, dia nggak mau minum, padahal minum susu itu yang memberikan dia kalori. Jadi lama-lama bayinya itu akan makin kurus gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah tidak perlu diberikan air putih. Tapi kalau sudah terlanjur diberikan air putih, yang nggak bahaya, nggak usah panik. Gitu. Itu aja tujuannya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi? Silahkan. Dokter, aku mau tanya. Ya. Ini dari tadi kan bayiku udah mulai breastfeeding direct. Mm-mm. Nah, lalu dari jam siang, jadi ceritanya gini, pagi itu dia direct breastfeeding itu sorry kanan sebentar. kiri. Sorry bentar. Teman-teman, ini udah kurang dari 1 menit lagi Zoom-nya habis. Kalau teman-teman yang mau bertanya, silahkan join back lagi dengan link yang sama. Tapi yang sudah merasa cukup, boleh meninggalkan Zoom. Nanti kalau ada pertanyaan, ketika kontrol di poli, boleh bikin daftar pertanyaan ya. Oke, silahkan lanjut, Mam. Oke, thank you, Dok. Terima Ini aku kasih, di-join Dok. dulu ya? Selamat malam. Selamat malam. Iya, Aku di-join dulu ya, Dok ya? boleh. Silahkan rejoin dulu Oke, ya. thank you.